Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliatur Rifka dengan NIM H0523068. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini, yaitu pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan kurikulum Merdeka dalam mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Adapun bagian-bagian subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama, perubahan kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Dan yang ketiga, komponen kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu model inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Aspek inovatif yang tercakup dalam KTSP antara lain pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup, pengembangan kepentingan wilayah sinkron dengan ciri khas, kebutuhan lokal, kurikulum khusus madrasah yang memiliki arti walau sketsa, serta bentuk berkembang terpusat. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian selanjutnya yaitu beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan status sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya yaitu relevan dengan kebutuhan hidup. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Kemudian yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi di bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya kita beralih ke kurikulum K13. Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan manusia juga semakin bertambah, sehingga dari masa ke masa dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kurikulum yang sebelumnya disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berubah lagi menjadi kurikulum 2013 yang mengalami perubahan. Mulyasa berpendapat bahwa kurikulum 13 ialah kurikulum yang menekankan pengembangan karakter dan kemampuan menerapkan berbagai kompetensi pada standar tertentu, sehingga hasilnya nyata bagi peserta didik, yaitu dalam bentuk manajemen kompetensi. Kemudian model inovasi kurikulum 13. Di antaranya yaitu yang pertama administrasi pembelajaran, di mana administrasi pembelajaran ini adalah persiapan pembelajaran yang menjadi bagian penting dalam administrasi pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Yang kedua yaitu metode dan pendekatan pembelajaran. Setelah selesai dalam penyusunan RPP beralih pada pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada 3 poin, yaitu pendekatan ilmiah yang proses pembelajarannya dilakukan pada kelas, kemudian pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran.
Pada kurikulum 2013 digunakan evaluasi, bentuknya ialah penilaian autentik, yakni evaluasi yang tidak hanya berkutat pada tes tertulis saja, melainkan berbagai jenis model teks seperti observasi, portofolio, dan lain sebagainya. Kemudian, pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, berkembangnya kurikulum dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum untuk seluruh tingkatan serta ragam pendidikan dikembangkan berdasarkan asas keserbagunaan urut dengan satuan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi inti dijelaskan sebagai kompetensi inti yang dikontekstualisasikan dalam pelajaran. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan aktif, bervariasi, berkreasi, menghibur agar partisipasi tidak pasif dan tempat yang memadai untuk kreativitas serta berdikari terhadap kemampuan, kebolehan fisik, dan mental siswa. Subbab yang selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Beragam kajian nasional dan internasional menyajikan Indonesia sudah mendapati degradasi pendidikan sejak lama, baik dari pusat industri, keuangan, serta tidak ketinggalan pusat pendidikan. Kondisi tersebut diperparah dengan merebaknya pandemi COVID-19. Konsep kurikulum merdeka belajar merupakan terbentuknya kemerdekaan dalam berpikir, yang mana kemerdekaan itu berpikir untuk ditentukan oleh pendidik sekaligus menjadi tonggak utama untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut. Itulah sebabnya mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kurikulum mandiri yang merupakan bagian penting dari upaya pemulihan dari krisis pendidikan yang dirasakan sejak lama. Selanjutnya yaitu model inovasi kurikulum merdeka yang meliputi berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan berkarakter Pancasila. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum merdeka berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, tiap tingkatan pengembangan selalu diamati serta tahapan capaian siswa terkini sesuai dengan keinginan. Yang kedua, membuat suasana pembelajaran seumur hidup bersama siswa. Yang ketiga, dukungan sangat penting bagi siswa pada pembelajaran secara menyeluruh. Dan yang terakhir, pembelajaran berfokus pada kelanjutan masa depan. Artinya, pembelajaran adalah proses berkesinambungan yang berorientasi ke masa depan atau menuju suatu tujuan. Subbab selanjutnya yaitu antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Nah, yang pertama yaitu mengantisipasi perubahan sosial dan pendekatan futuristik. Pendekatan futuristik dalam pendidikan adalah upaya untuk meramalkan dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi di masa depan. Nah, ini mencakup keterampilan adaptasi, mengajarkan siswa cara beradaptasi dengan perubahan yang cepat, kemudian kreativitas dan inovasi, mempersiapkan siswa untuk menciptakan solusi baru terhadap masalah yang muncul di masa depan. Yang ketiga, pemikiran kritis, mendorong siswa untuk berpikir secara analitis terhadap perkembangan sosial yang terus berubah. Kemudian mengembangkan kemampuan siswa secara multidimensional, yaitu mengembangkan kemampuan siswa secara multidimensional, berarti mengasah berbagai aspek kompetensi siswa, termasuk pengetahuan atau knowledge, yaitu memahami konsep, teori, dan informasi secara mendalam, kemudian skills atau keterampilan, kemudian sikap dan perilaku atau attitude. Yang ketiga, yaitu merespon kebutuhan anak didik dengan organisasi yang efektif, berarti sekolah dan institusi pendidikan harus terorganisir dengan baik untuk yang pertama menyediakan sumber daya, kemudian fleksibilitas pembelajaran, yang kemudian kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Dan yang keempat yaitu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam meramalkan masa depan. Ramalan atau prediksi masa depan dalam konteks pendidikan adalah kemampuan untuk mengantisipasi tren dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses ini. Pendidik menggunakan yang pertama penelitian tren global, yang kedua data analitik, dan yang terakhir inovasi kurikulum. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, visi misi satuan pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga struktur dan muatan KTSP, yang keempat kalender pendidikan,
Yang kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian, komponen kurikulum K13. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, yang keempat evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu komponen kurikulum merdeka, yaitu capaian pembelajaran, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian prinsip pembelajaran, dan yang terakhir yaitu asesmen. Adapun kesimpulan mengenai materi tadi yang saya jelaskan yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum yang operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini lebih menekankan pada penyesuaian kebutuhan lokal dan fleksibilitas dalam implementasi. Dalam kurikulum ini, silabus dan rencana pembelajaran disusun berdasarkan standar, kompetensi, dan kebutuhan wilayah, memberikan ruang bagi pengembangan kurikulum yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan kurikulum Merdeka dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.